Fakta mengejutkan pekan ini dituai artis Julia Perez. Pasalnya, artis yang biasa dipanggil Jupe tersebut terkuak telah menikah dengan Gaston Castagno di negeri Australia pada tahun 2013 lalu. Tetapi mengapa baru sekarang terkuak setelah Jupe resmi melayangkan gugatan cerainya di bulan Maret ini? Benarkah ada faktor sakit hati dan pengkhianatan di balik semua ini? Kita simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Mengejutkan, belum pernah mengumumkan menikah resmi dengan Gaston Castagno, tapi kini tiba-tiba saja Julia Perez mengundang heboh karena melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sontak saja, artis yang akrab dipanggil Jupe itu pun mendulang geger sekaligus tanda tanya. Usut punya usut, rupanya Jupe telah melangsungkan pernikahan rahasia dengan Gaston di negeri Australia pada bulan September 2013 lalu. Kabarnya Jupe sengaja merahasiakan pernikahannya di negeri kanguru itu karena status pernikahan mereka yang berbeda keyakinan dan menyisakan teka-teki. Kini setelah 3 tahun menikah diam-diam dan sukses menutupinya dari publik, mengapa Jupe mendadak menggugat cerai Gaston? Benarkah karena perbedaan keyakinan sehingga Jupe memutuskan untuk berpisah? Jawaban pengacara perceraian Jupe justru mengejutkan. Kita sudah daftarkan gugatannya di tanggal 10 Maret 2016 ya, hari Kamis kemarin. Julia Perez atau Jupe itu sudah menikah dari bulan September 2013. Ya, pernikahannya dilakukan di Australia dan setelah melakukan pernikahan di Australia, perkawinan itu sendiri sudah didaftarkan di Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Australia dan juga sudah didaftarkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ini terkait dengan masalah ketidaksetiaan, ya pasti mana ada sih kalau misalnya rumah tangga pasangan yang nggak setia, nggak ada pertengkaran. Untuk yang atas nama Jupe itu ya, itu masuk pada tanggal 10 Maret 2016. Jadi memang betul sudah mendaftarkan gugatan perceraian dan Jupe itu menggugat suaminya yang bernama Christian Gaston Castagno. Hanya sepintas bahwa mereka menikah di luar negeri begitu, di Australia gitu. Karena ada ketidakcocokan aja, ada percekcokan yang terus-menerus. Mereka sudah ada lagi keharmonisan gitu untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Nggak ada. Kalau memang pun ada ya paling di dalam gugatan yang berbeda nanti, karena di dalam gugatan perceraian tidak boleh digabung dengan gugatan harta gono gini gitu. Ya, sinyal-sinyal pengkhianatan cinta di balik hubungan asmara Jupe dengan Gaston memang sudah kental terkuak ketika Jupe menghadapi penyakit kanker mulut rahim di tahun 2014 lalu. Kala itu Jupe yang jatuh bangun melawan ganasnya kanker stadium 2 bahkan harus rela menjual rumah hingga mobil pribadinya untuk biaya pengobatan dan operasi di Singapura. Tapi selama Jupe bolak-balik menjalani pengobatan dan kemoterapi di rumah sakit Singapura tersebut, jangankan membantu biaya sakit Jupe, Gaston yang diam-diam masih berstatus suami Jupe itu bahkan sama sekali tidak pernah mengantar Jupe ke rumah sakit dan menghadapi mirisnya penyakit maut seorang diri seperti ini. Rumah yang di sana itu udah saya jual dan yang ini pun lagi proses penjualan, tadi udah datang yang di nego juga. Tapi nggak semuanya buat biaya pengobatan. Ada juga kan biaya yang saya juga kan minjem. Saya juga lagi cari rumah lagi yang lebih baik lagi aja, yang sehat, tidak ada kenangan sama sekali. Saya udah nggak mau bahas lagi tentang Gaston. Apa dia tahu? Dia tahu saya sakit kan, karena saya sakit saya ditinggalin, jadi saya juga udah nggak peduli lagi sama dia. Senyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Luka hati Jupe kian menganga karena alih-alih membantu ataupun sekedar memberi dukungan untuk sembuh dari penyakit kanker, Gaston yang kala itu berada di Malang, Jawa Timur membela tim kesebelasan Arema Malang justru dikabarkan memadu cinta dengan wanita lain. Dan bak luka yang perih ditaburi garam, kabarnya Jupe pun sempat menangis pilu membuat Sri Wulandsi sang ibunda geram karena wanita idaman lain atau Will tersebut konon menelpon Jupe mengabarkan berita kehamilannya. Mungkinkah karena takut dengan reaksi sang ibu, Jupe jadi menutup-nutupi status pernikahannya dengan Gaston?
saat ini alhamdulillah setelah dia lepas dari tuh manusia, dia banyak perubahan. Sekarang sering kumpul keluarga, adik-adiknya pun sekarang kumpul dengan dia semua. Alhamdulillah. Kalau manusia kan nggak begitu. Masa kalau kita punya pacar, kita lagi sakit, kita yang benar-benar memperjuangkan penyakit kita. Kalau benar-benar dia sayang sama kita, dia temenin dong di rumah sakit. Lagi pacara lagi sakit, lagi memperjuangkan hidup matinya dia apa? Dia malah ketawa. Dia malah ngetawain. Malah dia enak-enakan dengan tuh perempuan. Ya Allah, untung si Jupe orangnya tuh tabah. Ya Allah, mungkin kalau orang lain gak ada yang kuat kali ya. Gila, saya takut lah mama saya. Oh iya, memang benar. Memang keuangan saya dipegang Gaston, memang benar. Karena saya orangnya boros dan dia enggak, dia pelit. Pelit untuk kebenaran ya. Ya dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah dia doyan perempuan. Nah, itu kan. Kelebihannya dia memanage uang saya dengan baik. Bayangkan Jupe lagi sakit di Singapura, ada perempuan ngomong sama Jupe bahwa dia hamil oleh Gaston. Wanita mana yang kuat lagi sakit? 2 tahun lebih bertahan meski diwarnai perihnya pengkhianatan cinta. Jika selama 2 tahun lebih Jupe mampu bertahan meski diwarnai kisah miris ketidaksetiaan Gaston, tapi mengapa kini Jupe tiba-tiba ingin bercerai? Teka-teki pun kian mencuat karena meski telah melayangkan gugatan cerai, toh Jupe dikabarkan masih tinggal satu atap dengan Gaston. Ada apa dengan Jupe? Jika keuangan serta sederet investasi hartanya dikelola oleh Gaston, benarkah Jupe takut mendulang resiko bangkrut sehingga Jupe tak berani meminta Gaston keluar dari rumahnya meski telah mengambil ancang-ancang cerai? Mengapa setahun yang lalu Jupe telah mengetahui Gaston meninggalkannya karena wanita idaman lain, tapi baru tahun ini mengajukan gugatan ke pengadilan? Mengapa tidak pada saat setahun lalu saat Gaston meninggalkan Jupe, Jupe langsung mengajukan gugatan cerai? Ada apakah di balik semua ini? Tapi yang pasti yang saya ketahui dari Jupe sendiri, mereka masih tinggal di tempat yang sama, ya, masih tinggal di tempat yang sama, ya, masih tinggal bersama. Setahu saya seperti itu. Selama proses itu berjalan nggak jadi masalah. Ini kan masih proses. Sebelum proses itu selesai, pada satu titik keputusan perceraian yang memiliki kekuatan hukum yang pasti, statusnya mereka kan tetap masih suami istri. Jupe berpikir ya nggak apa-apa. Sampai ada putusan yang bersifat inkrah, lu silakan di sini. Tapi setelah itu, ya mulailah harus berpikir untuk mencari tempat tinggal yang lain atau misalnya mencari hal yang lain. Ini bukan pacaran, kalian tahu ya. Kenapa selama ini kalian tahu kenapa saya kekeh untuk mempertahankannya? Kasih saya waktu, saya lagi terpukul banget. Tapi kasih saya waktu sekarang untuk bisa berdiri tegak. Saya masih butuh diri saya untuk it's okay. Itulah it's okay, semuanya baik-baik aja. Udah nggak zaman balikan sama mantan, ya. Udah lewat dia. Dan sekarang waktunya saya move on. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan Rina Nose mempersiapkan pernikahan antar negara yang konon diwarnai beban mental. Ada apa gerangan? Ada apa pula dengan pedangdut Nazar? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.